Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Millennial Insight Media. Kali ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Bapak Dr. Irsyad MS, MAD. Beliau adalah dosen Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. S1 beliau di UIN Jakarta. UIN Jakarta, S2 di Padang. UIN Padang, S3 di UIN Jakarta. Iya, UIN Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang populer, yang sering kita dengar di kalangan umat Muslim, yaitu tentang Islam Wasatiyah dan Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini menarik Pak Irsyad, karena kita sering mendengar makna Islam Wasatiyah dan rahmatan lil alamin, tapi sangat jarang orang itu mengerti maksud apa sih sebetulnya makna dari Islam Wasatiyah dan rahmatan lil alamin. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak Irsyad, makna Islam Wasatiyah dan Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Zaka ya, kajian tentang Islam sekarang ini lebih banyak yang membahas tentang yang hangat ya, begitu ya, Islam wasatiyah dan Islam rahmatan lil alamin. Sebenarnya istilahnya sudah lama ya, sejak dahulu juga sudah digunakan istilah ini, cuma mungkin karena dianggap biasa-biasa saja begitu. Nah, kenapa sekarang muncul ini seolah-olah ini baru begitu? Karena berkaitan dengan kondisi dan situasi yang seakan-akan Islam itu tidak ramah gitu ya. Islam itu kasar gitu. Dengan munculnya banyak teroris, radikalisme dan sebagainya, sehingga ada keinginan untuk menghadirkan Islam yang ramah, Islam yang lembut dan seterusnya. Kemudian muncullah istilah moderasi atau wasatiyah dan rahmatan lil alamin, yang sebenarnya istilah itu sudah lama ya, dari dulu juga sudah digunakan. Baik, yang pertama tadi kita menyebut istilah Islam wasatiyah itu kalau diterjemahkan ya moderasi ya. Ya bisa moderat atau moderasi. Intinya Islam itu selalu berada di antara dua kutub, dua ekstrim. Biasanya ada ekstrim kiri, ekstrim kanan. Nah, Islam selalu berada di tengah-tengah. Kalau ketika hadirnya Islam dulu, antara Yahudi dan Nasrani itu dua kutub yang saling bertentangan, saling berhadapan. Orang-orang Nasrani ketika itu adalah kelompok yang sangat memfokuskan hidupnya untuk akhirat, sedangkan orang-orang Yahudi itu lebih suka dengan urusan duniawi. Jadi orang Nasrani itu ekstrim kanan, lebih suka dengan urusan akhirat, dan orang Yahudi itu ekstrem kiri, suka dengan hal-hal yang duniawi, materialistis begitu. Nah, ketika itulah Islam datang menghadirkan sesuatu yang baru antara duanya itu. Jadi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Islam datang menganjurkan manusia menjalani kehidupan ini dengan sepenuh hati begitu. Jadi dunia ini harus dijalani dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dengan semaksimal mungkin kita menjalani dunia ini sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia, dan juga semaksimal mungkin dan sepenuh hati juga kita akan menjalankan nanti kehidupan di akhirat juga, dan itu tentu ditentukan oleh kehidupan dunia ini. Jadi Islam datang membawa suatu konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, mungkin itu yang bisa kita pahami sebagai sebuah makna wasatiyah. Jadi Islam berada di antara dua kutub yang saling berhadapan. Nah, kalau sekarang muncul istilah-istilah seperti itu karena berkaitan dengan adanya kekerasan-kekerasan di masyarakat, teroris dan sebagainya, ya hanya Islam menghadirkan kembali Islam yang
wasatiyah itu yang damai itu adalah yang tidak terlalu ekstrim dalam urusan-urusan keagamaan, juga tidak terlalu ekstrim dalam urusan keduniaan. Jadi kalau kenapa muncul teroris? Teroris itu muncul karena kesalahpahaman sebagian umat Islam terhadap makna beragama, kesalahpahaman dalam memahami makna Al-Quran dan makna hadis, sehingga mereka mengatakan yang kelompok-kelompok teroris itu mengatakan bahwa Islam yang benar itu adalah yang saya pahami ini dan harus saya laksanakan. Dan ketika dia mati dalam bom bunuh diri misalkan, itu adalah jihad dan mati syahid. Itu yang dipahami oleh mereka begitu. Sedangkan kelompok Islam yang lain yang berhadapan mengatakan itu salah. Yang benar itu adalah Islam yang mengajarkan tentang kedamaian, keselamatan dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian muncul istilah moderasi itu karena berhadapan dengan satu kelompok Islam yang mementingkan hanya urusan akhirat semata. Saya kira itu yang terkait dengan moderasi, menghadirkan kembali Islam yang dulu yang diajarkan Muhammad itu Islam yang damai, Islam yang santun, yang lembut. Tapi karena sesuatu lain hal sebagian umat kemudian membawa konsep Islam yang seakan-akan ekstrim gitu ya, teroris dan sebagainya. Mungkin itu Mas Saka, yang moderasi seperti itu ya kira-kira begitu. Berarti Islam maksudnya itu kan sebetulnya identik dengan istilah tawasud, tetap berada di jalan tengah, dan tawasud istilah itu. Ya. Pertanyaannya bagaimana mewujudkan prinsip-prinsip tawasudnya ini dalam kehidupan umat beragama, khususnya umat beragama Islam? Ya, jadi begini. Tadi sudah kita ulas sedikit kenapa muncul kelompok-kelompok yang garis keras gitu ya, teroris dan radikal itu. Sebab utama itu adalah karena mereka hanya memahami agama dari satu sisi, membaca Al-Quran, membaca hadis, memahami agama hanya dari satu pandang, salah satu sudut pandang. Dan mereka mengatakan itulah yang benar. Dan ketika mengatakan itulah yang benar, ada keinginan untuk memaksakan kehendak orang lain, karena menganggap orang lain salah sehingga harus dibenarkan gitu. Nah, pembenaran ke orang lain itu dengan cara yang seperti itu, kekerasan gitu. Karena mungkin ya mereka mengatakan bahwa dakwah itu ya harus begitu, harus dipaksakan supaya bisa dipatuhi oleh orang lain gitu. Ini pandangan yang dianggap menjadi penyebab sebagian Islam itu menjadi kelompok-kelompok yang garis keras itu tadi. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah mulai dari sekarang itu, mungkin dari sekolah-sekolah memang sudah harus diajarkan tentang Islam yang damai itu. Ya. Harus kita ajarkan kepada para siswa, para murid, yang itu juga sampai ke mahasiswa, bagaimana cara memahami Islamnya itu, Islam yang benar itu seperti apa. Karena kita tidak bisa memahami Islam dari satu sudut pandang. Ya. Sejak dari dahulu, sejak Nabi Muhammad meninggal, sebenarnya Islam itu tidak lagi satu. Pemahamannya, Al-Quran tetap satu, hadisnya tetap satu, tapi Muhammadnya sudah lebih dari satu. Kalau kita Nabi Muhammad hidup ya satu, karena semua kembali kepada Nabi Muhammad. Tapi setelah Muhammad meninggal, semuanya kembalikan kepada para ulama. Waktu itu ada sahabat juga beda pendapat. Ada tabiin, tapi beda pendapat. Semuanya itu berbeda sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas mereka masing-masing dalam memahami agama. Nah, itu harus kita pahamkan kepada anak-anak dari sekarang, sehingga mereka dari awal sudah memahami bahwa ajaran agama itu harus dipahami dari berbagai sudut pandang, dan tidak ada yang memastikan bahwa yang satu benar pasti benar, yang satu salah, itu tidak bisa begitu. Jadi tidak ada istilah hitam putih dalam memahami agama itu. Semuanya mengandung kebenaran, semua mengandung kesalahan, karena dia memahami Al-Quran pasti benar, tapi tafsir belum tentu benar. Itu mungkin kira-kira begitu Mas Saka ya. Berarti esensi ajaran Islam maksudnya dan pemahaman bil alam itu sendiri apa? Kalau kita lihat esensi apa yang dikatakan Islam wasatiyah, Islam moderat itu atau Islam moderasi agama itu, itulah Islam yang diajarkan Muhammad sebenarnya begitu.
Islam yang damai, Islam yang lemah lembut. Nabi Muhammad itu tidak pernah marah sekalipun, baik kepada apalagi kepada sahabat, kepada musuh pun Muhammad tidak pernah marah. Ketika perang Uhud itu satu-satunya peperangan yang orang umat Islam kalah ya. Kenapa bisa kalah? Karena sebagian pasukan muslim itu tidak patuh kepada perintah pimpinan Nabi Muhammad. Ketika itu mungkin bisa dibaca di dalam sejarah, sebagian mereka itu yang sudah ditempatkan di atas bukit, mereka turun ke bawah karena tergiur dengan harta rampasan perang itu. Dan kemudian akhirnya mereka ditipu oleh kaum Quraisy, yang akhirnya mereka terkalahkan, dan ketika itu Nabi Muhammad ikut terluka. Kita bisa bayangkan kalau sekarang ya, andaikan sekarang terjadi peperangan, sudah diatur strategi oleh komandan, kemudian sebagian pasukan itu dia melanggar, dan pelanggaran itu mengakibatkan dia kalah. Apa yang terjadi? Kemungkinan besar pasukan yang melanggar akan ditembak mati sama komandannya, karena kesalahan dia mengakibatkan kekalahan, padahal sudah pasti menang. Sedangkan Muhammad tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Muhammad memang diutus oleh Allah untuk membawa kedamaian, membawa Islam yang artinya adalah keselamatan. Jadi kalau kita sebutkan moderasi, wasatiyah, itu semuanya bicara tentang keselamatan dan kedamaian. Itulah Islam yang sesungguhnya. Nabi Muhammad tidak marah pada sahabatnya, malah bertanya kenapa seperti itu. Mereka mengatakan ingin rampasan perang. Nabi Muhammad menasihati mereka, kemudian musyawarah dengan mereka, mereka minta maaf, dimaafkan, selesai urusan. Tidak ada kekerasan sama sekali, tidak ada marah sama sekali. Itulah Islam yang sesungguhnya, atau Islam wasatiyah itu seperti itu. Saya teringat sebuah hadis, ikhtilafu ummati rahmat. Nah, Islam ini perbedaan dan keanekaragaman, khususnya perbedaan misalnya perbedaan dalam internal agama seperti perbedaan tafsir, pendapat keagamaan ataupun praktik keagamaan, dan keanekaragaman. Misalnya ya keanekaragaman suku, bangsa, budaya, agama, gender dan seterusnya itu seperti apa Islam itu ada perbedaan dan keanekaragaman itu? Ya, jadi benar ya, tadi ada hadis yang mengatakan bahwa ikhtilaf ummati rahmah, kata Nabi. Artinya apa? Artinya memang sesungguhnya perbedaan itu memang sudah ada dan diciptakan oleh Allah. Kita tidak bisa menutup perbedaan itu, nggak bisa ya, karena itu adalah ciptaan Allah, pasti ada di dunia ini. Beda-beda agama, beda suku, beda ras, beda segala macam, itu adalah bagian dari rahmat Allah juga. Nabi menyebutkan itu bahwa ikhtilaf ummati rahmah. Berbedanya umat, pendapat umat dalam berbagai hal itu bagian dari rahmat. Artinya apa? Ada musyawarah, ada diskusi dalam hal memahami agama, dan di situ sebenarnya akan muncul ide-ide baru yang lebih bisa membawa agama ini menjadi lebih maju. Karena kalau tidak ada diskusi, tidak ada musyawarah, tidak ada perdebatan, agama itu menjadi monoton ya. Maka perbedaan itu sebenarnya memang harus diadakan biar ada kemajuan di situ. Ada diskusi, ada perdebatan, ada ide-ide baru yang muncul, dan itu nanti akan membawa orang maju pada agama. Nah, perbedaan-perbedaan itu sangat banyak di dalam masyarakat, dan ya sekali lagi perbedaan itu harus dipelihara ya, jangan ditutup apalagi dimatikan begitu ya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa saling menghargai di dalam perbedaan itu. Jangan menyalahkan orang lain karena berbeda dengan kita. Nah, sekarang begitu Mas ya. Jadi intinya agama itu kifat sunatullah itu. Yes. Oke Pak Irsyad. Lalu bagaimana sih kita mewujudkan nilai-nilai rahmatan lil alamin itu di tengah keanekaragaman bangsa dan kebinekaan bangsa ini? Ya. Jadi gini, kan itu ayatnya surah Al-Anbiya 107 itu ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Qur'an itu, tidak aku utus wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Kehadiran Nabi Muhammad dan agama Islam itu harus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Siapa yang melakukan? Tentu umat Islam. Islam itu nggak ada gunanya, nggak ada artinya kalau nggak ada umatnya. Jadi sebenarnya yang menjadi rahmat itu Islamnya atau umatnya? Jelas umatnya ya, bukan agamanya. Agama itu ya
diamalkan oleh umat. Artinya apa? Artinya adalah dimanapun umat Islam itu berada, maka dia harus bisa menjadi rahmat bagi sekalian alam, menjadi rahmat bagi umat yang lain, menjadi rahmat bagi makhluk yang lain, tumbuhan, hewan dan segala macam. Nah, makna rahmat lil alamin itu beragam ya Mas. Kayak diantaranya adalah rahmat itu kan kasih sayang. Yang punya kasih sayang itu adalah Allah. Maha kasih dan maha sayang itu Allah. Tetapi Allah berikan sebagian sifat rahmat itu kepada manusia, sehingga manusia juga punya sifat rasa dan kasih dan sayang. Itulah yang harus diterapkan oleh umat Islam, punya rasa kasih dan sayang kepada makhluk, kepada alam, kepada bumi ini. Jadi bagaimana seorang manusia yang diutus oleh Allah, kita manusia ini semuanya kan wakil Tuhan. Kalau kita sebut dengan istilah khalifah, khalifah itu maknanya banyak ya. Jangan dipahami khalifah itu hanya maknanya adalah pemimpin. Itu satu bagian makna, satu makna. Maknanya khalifah itu adalah wakil Tuhan. Nah, semua kita ini wakil Tuhan di muka bumi. Tugas kita apa? Tugas kita adalah mengelola bumi ini dengan sebaik-baik. Kalau kita berhasil mengelola bumi sebaiknya, berarti kita sudah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Itulah yang harus kita laksanakan. Bagi tugas yang diberikan Allah kepada kita umat manusia ini. Kalau tidak, maka kita tidak menjadi rahmat, bahkan menjadi laknat. Antara itu mau menjadi rahmat atau menjadi laknat. Kalau menjadi rahmat, laksanakanlah apa yang harus kita laksanakan dalam mengelola alam ini. Ya, menjaga keseimbangan alam, menjaga keseimbangan kehidupan hewan-hewan, tumbuhan dan sebagainya begitu. Jangan hanya kita bisa merusak alam, tapi kita tidak bisa memperbaiki alam. Itu jadi laknat kita namanya. Jadi rahmat bagi sekalian alam itu adalah bagaimana umat Islam ini bisa menghadirkan kehidupan di dunia ini menjadi bahagian dari kehidupan yang bisa menyelamatkan makhluk yang ada di dunia ini, baik hewan, tumbuhan dan lain-lain, apalagi kehidupan umat manusia. Oke, begitu Mas Zaka ya. Pak Irsyad, akhir-akhir ini terlalu banyak berkembang paham seperti radikalisme, ekstremisme, eksklusivisme, konservatisme dan lain sebagainya. Bahkan ada teologi, saya menyebut teologi maut itu yang berbunyi iskaliman maut syahidan, tidak hidup kuliah atau mati syahid. Nah, kira-kira dengan konsep Islam wasatiyah dan rahmatan lil alamin ini bisa nggak untuk menanggulangi atau menangkal gerakan-gerakan ekstremisme, radikalisme dan bahkan terorisme ini, Pak? Ya, jadi memang itu harus kita hadapi ya, dan kalau memang bisa ya harus dihentikan, karena itu bukan Islam yang sebenarnya. Karena gara-gara adanya sebagian umat Islam yang membawa konsep ya dengan kekerasan seperti itu, mengatakan Islam yang benar itu adalah dengan cara seperti itu, orang-orang non-Islam mengatakan Islam itu adalah agama kekerasan. Muncul macam-macam ya di teman-teman dunia barat, ya dunia barat, karena memang mereka sudah banyak anti-Islam. Ketika muncul teroris kekerasan dari dunia Islam, umat Islam semakin menguatkan pendapat mereka bahwa Islam itu memang bukan agama yang bagus, agama yang baik, tapi Islam adalah agama yang suka dengan kekerasan. Nah, ini akibat ini harus kita hentikan juga dengan cara ya bagaimana pemahaman keagamaan tadi sekali lagi dimulai dari awal lagi ya. Sekarang kan yang banyak direkrut untuk apa istilahnya ya, calon pengantin ya, terlibat bom-bom itu sebenarnya kan anak-anak muda itu. Nah, kenapa mereka bisa dengan gampangnya? Karena gagalnya pengetahuan agama. Nah, ini yang harus kita kuatkan. Jadi pengetahuan agama anak-anak mudanya harus kita kuatkan, tauhidnya harus kita kuatkan. Jadi nggak bisa hanya dengan belajar seadanya, apalagi belajar dengan YouTube, belajar dengan Google, itu bahaya sebenarnya. Belajar tauhid dengan Google itu bahaya. Jadi ini tanggung jawab semua ya, tanggung jawab masyarakat, tanggung jawab tokoh ulama, tokoh agama, para guru, para ustaz, semuanya bertanggung jawab untuk
bagaimana anak-anak muda ini kita kita ajar lagi, kita bimbing lagi, dan nasihati lagi tentang yang agama yang baik itu yang seperti apa. Jadi jangan sampai mereka jadi korban berikutnya. Nah, ini yang harus kita antisipasi, Mas Saka, ya. Kira-kira begitu. Akhir ini Pak Esa. Iya. Nah ini kan Pak Esa tadi menyinggung masalah media sosial ya, sedikit. Bagaimana Islam wasatiyah dan rahmatan lil alamin itu merespon kemajuan ilmu dan teknologi, apalagi di era medsos dan era digital, dan apalagi di era revolusi industri 4.0 ini. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, karena Islam itu tidak anti ilmu pengetahuan, justru Islam itu sangat mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Di Al-Quran sudah disebutkan seperti itu, ya. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang berilmu tidak berilmu? Jika beda, Allah mengangkat satu derajat orang berilmu daripada orang tidak berilmu. Jadi sangat dihargai keilmuan itu. Teknologi juga sama. Islam sangat menghargai kemajuan ilmu dan teknologi. Jadi kalau dikatakan bagaimana sikap Islam terhadap medsos, tidak ada masalah, ya. Islam mendukung semua kemajuan yang untuk kemanfaatan umat manusia. Jadi masalah apa? Masalah adalah cara menggunakannya, ya. Kan teknologi itu sama kayak pisau, ya, tajam. Tapi siapa yang menggunakan? Mau digunakan untuk kebaikan atau untuk keburukan, terserah yang menggunakan. Jadi pisau itu bisa dipakai untuk masak, ya, motong-motong bahan-bahan masak, bisa juga pakai untuk bunuh orang. Medsos juga sama, bisa digunakan untuk yang bermanfaat, mencari informasi, berita, untuk kebutuhan apa kuliah segala macam. Bisa juga dipakaikan untuk hal yang tidak baik, gitu. Jadi medsos itu tidak ada masalah di situ. Islam tidak bermasalah dengan kemajuan teknologi, media dan segala macam. Yang penting adalah bagaimana orang atau umat yang menggunakan media teknologi itu bisa menggunakan dengan sesuai dengan porsinya, begitu, untuk manfaat bagi dirinya juga untuk orang lain. Jadi tidak masalah dengan kemajuan. Masalah itu adalah orang yang menggunakannya. Itu, Mas. Maka ya. Kira begitu, Mas. Untuk bagaimana pesan-pesan ini dari Pak Ustaz untuk generasi milenial agar tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam wasatiyah dan nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Ya. Baik, jadi melanjutkan yang tadi juga sebenarnya, untuk anak muda yang gampang sekali terpengaruh oleh ajaran-ajaran ini yang seperti itu, dan memang orang yang mengajak itu ahlinya, begitu, doktrinnya itu kuat, dan anak muda itu gampang tergoda. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Belajarlah agama yang lebih serius lagi, tapi jangan belajar melalui YouTube, ya. Belajar melalui gurunya, melalui ahlinya. Mungkin ada ustadz, mungkin misalkan ada kelompok-kelompok anak-anak muda yang biasanya mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan, sekali-sekali undang ustadz, begitu, ya, undang para guru, para yang bisa kita inilah ilmunya tentang agama, kita pahami ilmu tentang agama, minta beliau menjelaskan seperti apa agama yang benar itu, terutama tentang tauhidnya, karena tauhid ini yang paling penting dalam diri seorang anak muda itu. Kalau yang kuat, dia tidak akan goyah, tapi karena tauhidnya lemah, gampang digoyahkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kira begitu, Mas Saka. Jadi intinya dalam mencari ilmu itu syaratnya harus jelas. Iya, betul. Jangan Google syaratnya. Berarti syaratnya harus mutasil, misalnya gitu, bukan fasil. Jangan. Ya, terima kasih Pak Syed atas kesediaan waktunya untuk bermanfaat bagi kita semua. Baik, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen dalam akun ini dan sosial media. Kita bisa jumpa lagi dalam catatan kalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.